Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah ya, pekan kemarin kita sudah khatam hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah sekarang juga kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kitab salah satu imam yang terkenal, yaitu Imam Nawawi, di kitab beliau yang kedua, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang tahu apa artinya Riyadhus Shalihin? Taman orang-orang soleh. Betul, taman. Kalau sekiranya kita misalkan ke taman, taman mana yang paling bagus di Bandung? Bandung Timur. Bandung Timur. Nah, di sana ya. Bisi datang. Kan biasanya ya kalau kita melihat taman, kita tuh senang. Ada hijau-hijau dan lain sebagainya ya. Jadi penghibur buat kita. Nah, begitu juga dengan tamannya orang-orang soleh itu, maka mereka atau kita harus baca kitab Riyadhus Shalihin sebagai hiburan buat kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia. Di samping itu, dengan dunia juga kita mendapatkan banyak ujian di dalamnya, banyak permasalahan, sehingga itu yang membuat hati kita, membuat keadaan kita, membuat otak kita juga terkadang stres. Waalaikumsalam. Stres karena itu dia banyaknya problematika tersebut. Sehingga dunia ini karena dia fana, yang penuh dengan ujian ini, jadi Allah itu memberikan hiburan ya kepada hamba-hambanya. Hiburannya yaitu memberitakan tentang hari akhirat. Salah satu kitab yang akan membahas tentang itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau misalkan ibu lagi galau, lagi apa, ketahuilah bahwa ada kabar gembira oleh Allah yang diberikan kepada kita. Kalau mau kabar gembira tersebut, maka baca kitab ini. Kurang lebih itu mah ribuan hadis ya, 1989 kalau tidak salah. Itu baru jilid 1. Itu jilid keduanya ya. Jadi itulah yang kita bahas sekarang. Imam Nawawi, pengarangnya sama ya. Arba'in Nawawi, jelas itu sudah disebutkan. Arba'in Nawawi, oh pasti pengarangnya Imam Nawawi. Kalau Riyadhus Shalihin tidak disebutkan, Riyadhus Shalihin Nawawi tidak, tapi tetap beliau pengarangnya. Beliau biasanya ya, kalau Imam Nawawi itu biasanya memulai kitabnya dengan hadis yang pertama itu hadis tentang niat. Itu ciri khasnya beliau. Kita akan bahas sekarang, walaupun ya bulan-bulan sebelumnya kita sudah bahas tentang niat, tapi itu lebih rinci lagi nanti penjelasannya. Kalau Arba'in Nawawi kan itu mukhtasornya ya, ringkasannya. Ini juga bakal lebih rinci. Kalau di situ yang ibu baca paling beberapa poin kan, 3 poin atau 4 poin. 3 poin. Di sini nanti banyak. Nah itu ya, nanti ini syarahnya ya, itu masih matanya. Kita mulai sekarang di hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Silakan Mama Azka dibaca. Bab ini berbicara tentang keikhlasan niat. Ya, walaupun kita sudah ketahui bersama, ketika kita melakukan suatu ibadah, maka niatnya harus ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah, tentunya sudah jelas. Nah, niat juga, walaupun niat kita ikhlas karena Allah,
ada yang harus kita perhatikan selain niat kita itu ikhlas. Yang kedua, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ya, niat baik itu atau niat ikhlas karena Allah tidak cukup. Ada pendukungnya atau ada yang harus kita lakukan selain niat ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini kata para ulama, syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus ittiba. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contoh ya, contoh yang salah ini. Niat kita betul, niat karena Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan anak dan istri, atau bahasa umumnya yang kita menafkahkan keluarga, menafkahi keluarga. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Tapi, uang yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut ternyata dari hasil yang haram. Niat kita mah baik, niat kita baik untuk menafkahkan keluarga. Lillah Pak Ustadz karena Allah. Tapi uang tersebut dihasilkan dari uang haram. Apakah diterima? Tidak diterima. Jadi pertama ya, syarat diterimanya sebuah amal itu pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contoh yang salah juga. Caranya baik, benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi niatnya semata-mata ingin dilihat oleh manusia. Ini juga yang salah. Contohnya, dia sholatnya alhamdulillah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tetapi, kita ambil contoh ya anak-anak muda ini biasa ya. Anak muda, ada calon mertua, kelihatan dari samping lewat, masuk masjid. Akhirnya diperbaiki. Posisi sedekapnya diperbaiki, bacaannya diperbaiki, rukunya diperbaiki, lama sholatnya itu dilama-lamain. Nah ini termasuk yang salah. Walaupun cara sholatnya memang benar, sudah benar cara sholatnya sudah benar, bacaannya sudah benar, gerakan-gerakannya sudah benar, tapi niatnya ternyata hanya ingin dilihat oleh calon mertua atau dilihat oleh manusia. Itu tidak boleh juga. Gitu ya. Kita lanjut. Barang siapa yang niatnya karena Allah, dia akan hijrahnya itu karena Allah. Atau ada juga orang yang niatnya karena dunia. Nah, sehingga di sini ya manusia itu hijrahnya dia atau tujuannya berbeda-beda. Yang pertama, ada di antara mereka yang hijrah dan meninggalkan negerinya karena Allah dan Rasul, yaitu hijrah supaya mereka melaksanakan syariat yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah semacam ini yang akan mendapatkan pahala kebaikan dan mendapat apa yang dia inginkan. Jadi ada orang yang hijrah, ya, dia itu hijrahnya memang berpindah ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau kita definisikannya masalah hijrah itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Apakah hijrah ini wajib atau kita wajib? Apakah kita berpindah tempat ini wajib atau tidak, Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan di sini ya penjelasannya, apakah hijrah ke tempat satu ke tempat yang lain itu wajib? Karena Rasulullah pada saat itu kan wajib ya, para sahabat itu harus hijrah menuju ke Madinah ya, hijrah menuju Madinah wajib itu teh. Sekarang apakah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu apakah wajib atau menyesuaikan saja? Itu dia ya, itulah Islam sebenarnya Ibu, menyesuaikan. Contoh ya, orang itu harus wajib hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Contohnya ya, dia berada di negeri kafir.
Dia ke sana, ya, tinggal di sana, kemudian dia tidak dibolehkan untuk melakukan sesuai apa yang diajarkan oleh agamanya. Tidak boleh. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, semua tidak boleh pokoknya. Salat tidak boleh. Maka bagi dia wajib itu untuk pindah ke negara yang membolehkan dia untuk melakukan syariat ya yang sesuai dengan agamanya. Tidak harus dia itu hijrah ke negara Islam, tidak harus. Ya, yang penting kita juga kan di Indonesia, apakah kita di Indonesia itu negara Islam atau apa, Bu? Di Indonesia negara Islam atau bukan? Bukan ya. Tetapi di Indonesia mayoritasnya pemeluk agama Islam. Nah, itu dia. Nah, tidak wajib ya, misalkan di sebuah negeri ya ada sekelompok orang dia itu tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah. Semua pokoknya ajaran-ajaran Islam itu tidak boleh dilakukan di sana, tidak boleh dipraktekkan di sana. Maka dia wajib berpindah dari negeri tersebut ke negeri. Ingat ya, tidak harus negara Islam. Intinya ke negeri yang dimana dia bebas untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya masing-masing atau diperintahkan oleh Allah. Ya. Islam yang dilindungi. Kita juga kan Islam ada orang yang salah kaprah kan, makanya ada sekelompok orang yang mengatakan Indonesia ini kita termasuk orang yang kafir. Kenapa? Kenapa kira-kira kita termasuk orang kafir? Betul, pemerintahannya tidak Islam katanya. Hukum tidak diterapkan hukum Islam begitu katanya ya, sehingga mereka menganggap itu dia. Itu sebenarnya salah pemahaman juga ya Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan kita tanya, apakah pemerintah di Indonesia ini melarang kita untuk azan? Tidak. Apakah pemerintah Indonesia melarang kita untuk sholat? Tidak. Jadi bahkan hampir semua semua ibadah-ibadah yang ada dalam Islam tidak dilarang oleh pemerintah. Jadi buat apa kita hijrah ke negara Islam? Di sini juga sudah cukup. Salat tarawih ada nggak dilarang oleh pemerintah? Karena kan sebentar lagi ya Ramadan ya. Sebentar lagi puasa, Masya Allah. Nah itu dia ya, pemahaman yang keliru oleh sebagian kelompok orang. Sehingga juga bendera katanya apa bendera? Bendera itu adalah togut. Jadi tidak boleh. Padahal bendera itu adalah lambang atau simbol dari sebuah negara. Termasuk ketika orang berperang juga kan zaman Rasulullah kan ada bendera dipegang oleh sahabat. Ya. Akhirnya dia kepotong tangan kanan, lengan kanannya. Akhirnya dipegang oleh tangan kiri. Kepotong tangan kirinya, dipegang oleh lengannya itu dua. Kepotong juga sampai terbunuh dia. Diambil bendera tersebut oleh yang lain. Itu ya simbol. Sebab kalau misalkan bendera itu jatuh ke tangan orang kafir, ya sudah berarti kita kalah. Itu simbol negara kita ya. Tidak apa-apa. Ibu misalkan hormat Indonesia, tanah airku, nggak apa-apa. Ya, jangan mengikuti sebagian kelompok kecil ya yang mengharamkan hal tersebut. Kecuali betul kalau misalkan kita punya keyakinan bahwa kalau kita tidak hormat kita itu kita banyaklah ya alasannya itu yang menjadi akidah kita misalkan ya, pokoknya wajib harus hormat, setiap melihat bendera Indonesia wajib harus hormat. Nah itu ya gawat itu mah, itu keliru itu mah. Itu kewajiban kita Ibu ya juga bangga ya terhadap negara kita sendiri. Selanjutnya yang kedua, ada di antara mereka yang hijrah untuk mendapatkan kekayaan dunia. Ya. Tadi yang pertama ya, orang yang hijrah lillahi ta'ala berpindah rianya. Yang kedua, orang yang hijrahnya itu untuk mendapatkan harta. Contoh, saya mau pindahlah ke Arab Saudi supaya harta saya banyak. Soalnya begini banyaklah alasannya. Nah, hijrah dia tersebut
dia akan mendapatkan harta sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi ini sebenarnya kalau kita melakukan suatu ibadah, kemudian niat kita tidak sesuai dengan Allah, atau niat kita ini karena dunia, apakah Allah kasih kita sesuai dengan niat kita atau tidak? Dikasih, Bapak Ibu ya. Ibu misalkan niatnya karena dunia, itu perhiasan-perhiasan dunia lah, dikasih oleh Allah. Kan banyak ya, atau ada seorang ustadz kita juga kan dulu yang lagi terkenal, kalau misalkan kamu mau mobil mobil yang bagus itu harus sodakoh sekian. Udah sodakoh aja 500.000, nanti bakal balik 500 juta. Nah, nanti bakal balik 5 juta dan lain sebagainya. Sehingga niat seseorang yang sodakoh tersebut niatnya karena dunia. Dikasih tidak oleh Allah? Dikasih oleh Allah. Tapi hanya sebatas itu saja. Kemudian di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Sesuai dengan firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dunia serta perhiasan-perhiasannya tersebut, maka Allah akan memberikan dia hal tersebut, tapi sebatas apa yang sudah digariskan atasnya. Sementara nanti orang-orang yang niatnya beribadah itu karena dunia, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Maka batal semua apa yang sudah dia lakukan, batal semua apa yang sudah dia niatkan, sia-sia semua apa yang dia peroleh. Di akhirat mah dia mendapatkan api neraka. Nah, ini dalilnya ya. Kalau beribadah, jangan niatnya karena orang lain. Jangan niatnya mencari ridho manusia. Jangan niatnya supaya disebut orang alim. Jangan niatnya supaya disebut dermawan dan lain sebagainya. Tetaplah pokoknya lillahi ta'ala. Tapi kita harus bedakan antara doa dan niat. Ya, berdoa Ibu silahkan, Ibu berdoa bebas. Silahkan. Tapi niat kita beribadah mah tetap karena Allah. Walaupun doa tersebut kan masuknya ibadah. Misal Ibu sholat lillahi ta'ala saja. Nanti kalau Ibu sudah sholat, silahkan berdoa. Berdoa mah bebas ya, mutlak itu Ibu beda. Nah, jadi niat mah harus benar-benar lillah ta'ala. Gitu Ibu ya. Yang ketiga, orang yang hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya ke negeri Muslim. Nah, itu yang ketiga yang hijrah ya. Ulang ya. Hijrah yang ketiga adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, itu dia. Tapi, kalau hijrahnya ke negeri kafir ke negeri Islam itu lebih baik daripada dia menetap di sana ke negeri kafir. Tapi akan tetapi mungkin ada satu hal, urgent misalkannya, atau ada hal yang lain sehingga tidak memungkinkan dia berhijrah ke negeri Islam, tidak mengapa. Yang penting di sana di negeri kafir itu dia tidak dilarang untuk melakukan ibadah. Ya, kalau misalkan dia tidak dilarang, masih dilindungi, silahkan tidak apa-apa berada di negeri kafir. Tapi kata para ulama, tetap lebih baik itu ke negeri Islam. Nah itu dia, Pak Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang macam-macam hijrah. Macam-macam hijrah. Hijrah yang pertama itu adalah hijrah tempat. Yaitu hijrahnya seseorang yang berpindah dari tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan atau banyak kefasikan seperti negeri kafir ya, menuju ke negeri yang tidak ada kemaksiatan atau menuju ke negeri yang kemaksiatannya itu sedikit. Tidak mungkin kali ya tidak ada kemaksiatan di sebuah negeri. Sebuah negeri itu ya pasti terjadi kemaksiatan. Hanya saja mungkinnya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang banyak sekali. Yang kedua,
Hijrah perbuatan. Nah, ini yang sekarang yang paling penting mah. Hijrah perbuatan. Yang tadinya dia dari kecil atau dari baru balik selalu kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak pernah sholat misalnya. Hayo we kemaksiatan, mabok luar biasa, mabok terus. Termasuk ucapan-ucapannya. Ucapannya kasar terus, kotor baik ucapannya. Pertama dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, selalu berbuat kemaksiatan, orang fasik lah ya. Kata-katanya selalu menyakiti, kotor, pokoknya mas, semua aktivitasnya itu kemaksiatan. Nah inilah yang dimaksud dengan dia berhijrah dari perbuatan yang buruk tersebut ke perbuatan yang baik. Itu yang kedua. Itu ya, hijrah bukan berarti harus hijrah tempat, akan tetapi hijrah juga harus hijrah perbuatan atau hijrah pelaku. Yang ketiga hijrah pelaku. Contohnya ya, seorang terkadang bisa jadi bisa terkadang orang itu harus dikucilkan, ibu tanda petik ya, terkadang orang itu harus dikucilkan disebabkan karena apa? Karena perbuatannya tersebut. Boleh dikucilkan ya, azan dulu. Atau orang yang selalu berbuat keburukan misalkan di suatu tempat, sehingga orang-orang itu kompak itu dia bersepakat. Nah, sebab dia bersepakat untuk mengucilkan orang inilah ya, atau tidak bergaul, tidak disapa, supaya membuat efek jerah terhadap apa yang dia lakukan tersebut, sehingga dia sadar, oh ternyata begini, sehingga dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, gitu ya, yang dimaksud dengan hijrah pelaku. Sekarang kita hadis kedua. Berarti kalau hijrah pelaku mah harus ada orang. Iya. Jadi bukan kalau hijrah pertama dan kedua, misalnya diri kita sendiri atau si yang ngelakuin kan. Kalau misalnya hijrah pelaku itu butuh orang lain. Butuh orang lain sehingga perbuatan orang lain tersebut membuat dia jerah. Itu intinya mah ya. Kita ulang berarti ya, kita ulang. Macam-macam hijrah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama bagus, kedua terus 3 hafal ya, mama Meka mah cepat encer otaknya ya. Tidak banyak pokoknya ya, perintah-perintah itu dilanggar oleh dia, itu namanya haji sekedar haji formalitas, karena dia pernah ke sana makanya disebutnya haji. Dan kesalahan kita juga, kesalahan kita ini semua ini ya, orang yang berhaji itu harus disebut haji. Tidak ada ya orang itu sudah berhaji kemudian kita sebut haji. Terutama apalagi kalau sudah ganti KTP ya, yang tadinya Abdurrahman sekarang mah Haji Abdurrahman. Tidak wajib itu, apalagi baru umroh sudah dipanggil haji. Kemudian ada yang sudah umroh ya, dia tidak dipanggil haji kemudian dia marah, ini lebih parah lagi. Ada orang yang sudah berhaji kemudian ada orang yang tidak nyebut dia Haji Ucup misalnya, Haji Ucup, orang manggilnya Pak Ucup, bapak haji sudah haji makanya harus dipanggil haji. Ini yang salah. Tidak ada kewajiban kita untuk dipanggil atau memanggil orang itu dengan sebutan haji. Justru terkadang itu yang membuat hati orang itu jadi berbeda kalau tidak dipanggil haji, sehingga dipertanyakan kualitas keikhlasannya ketika dia melaksanakan haji. Ibu nanti kalau sudah umroh biasa aja weh, ibu sudah haji biasa saja, ya gitu. Kalau misalkan kita benar-benar tidak nyaman, nggak nyaman nih sama tetangga-tetangga yang suka ini, ya banyaklah pokoknya tetangga mah ya. Kalau tetangga tidak baik, kita tidak nyaman, misalkan kiri kita nggak nyaman, kanan kita tidak nyaman, depan tidak nyaman, belakang kita tidak nyaman. Kalau ada uang, ibu beli rumah yang lain, pindah. Kalau nggak ada uang.
aminkan dulu ya, mudah-mudahan kita yang masih ngontrak ini ngontrak semua kayak ini ya. Ya, kontrak itu lebih baik daripada merepotkan orang tua, merepotkan orang atau merepotkan orang lain ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah berikan kita harta atau rezeki yang berupa uang supaya kita bisa beli rumah dan cari lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih islami. Itu jauh lebih baik daripada kita tinggal bersama tetangga-tetangga yang tanda kutip ya membuat kita nggak pernah tenang setiap harinya. Ini kita pindah aja ya. Mudah-mudahan lah ya Allah berikan kita rezeki ya berupa uang ya sehingga kita tidak ngontrak lagi. Kalau misalkan ada lahan yang luas, manfaatkan, bikin pesantren lah, bikin sekolah dan lain-lain sehingga tanah itu bermanfaat. Jangan tanah dibiarkan begitu saja, tidak ada yang ngolah, tidak ada yang yang memanfaatkannya. Itu kan bahaya nanti ya akhiratnya. Silakan pertanyaan kedua. Ustaz, kalau kita punya teman, Ustaz, temannya kayak gitu.